Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam materi kita mengenai penelitian kualitatif, yaitu masalah dan judul penelitian kualitatif. Kita lanjut lagi apa yang akan kita bahas hari ini, yaitu kapan penelitian kualitatif itu dilakukan. Kita lihat bahwa penelitian kualitatif itu menemukan masalah sehingga menjadi jelas. Nah, apa saja masalah dalam penelitian kualitatif? Nah, setiap penelitian, baik penelitian kuantitatif maupun kualitatif, selalu berangkat dari masalah. Namun, terdapat perbedaan yang mendasar antara masalah dalam penelitian kuantitatif dan masalah dalam penelitian kualitatif. Kalau dalam penelitian kuantitatif, masalah yang akan dipecahkan melalui penelitian harus jelas, spesifik, dan dianggap tidak berubah. Tetapi dalam penelitian kualitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti masing-masing remang-remang, bahkan gelap, kompleks, dan dinamis. Oleh karena itu, masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara, tentatif, dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan. Nah, dalam penelitian kualitatif akan terjadi 3 kemungkinan terhadap masalah yang dibawa oleh peneliti dalam penelitian. Yang pertama, masalah yang dibawa itu oleh peneliti tetap sehingga sejak awal sampai akhir penelitian sama. Dengan demikian, judul proposal dengan judul laporan penelitian sama. Yang kedua, masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki penelitian berkembang, yaitu memperluas atau memperdalam masalah yang telah disiapkan. Dengan demikian, tidak terlalu banyak perubahan, sehingga judul penelitian cukup disempurnakan. Yang ketiga, masalah yang dibawa peneliti itu setelah memasuki lapangan berubah total, sehingga harus diganti masalah. Dengan demikian, judul proposal dengan judul penelitian tidak sama dan judulnya diganti. Nah, dalam situasi tertentu, judul ini sering diganti mengalami kesulitan administrasi. Oleh karena itu, institusi yang menangani penelitian kualitatif harus mau dan mampu menyesuaikan dengan karakteristik masalah kuantitatif ini. Untuk selanjutnya, kapan penelitian kualitatif? Ya, untuk mengetahui informasi di balik data yang tampak masih remang-remang ya. Kemudian, untuk mengetahui interaksi sosial, memahami perasaan orang lain, menemukan hipotesis atau teori, mengkonstruksi fenomena, memastikan kebenaran data, dan memahami proses. Nah, sekarang masalah dalam penelitian kualitatif, yaitu satu adalah bersifat sementara, akan berkembang setelah di lapangan. Buah tidak harus berangkat dari masalah, tetapi berangkat dari potensi. Tiga, tidak berangkat dari masalah karena hanya ingin tahu apa yang diobjek. Lalu, tidak berangkat dari masalah karena sesuatu yang menarik perhatian. Nah, sekarang kita perhatikan gambar. Ada apa di sana ini? Nah, masih remang-remang jadi pertanyaan di dalam hati, dalam pikiran peneliti. Jadi pertanyaan, apa maknanya? Kemudian harus kita eksplorasi. Mana caranya? Nah, sekarang ada tahapan dalam penelitian kualitatif, yaitu pertama-tama kita lihat memasuki situasi sosial, tempat, aktor, dan aktivitas. Tahap deskripsi maksudnya di sini. Pertama, masalah-masalah itu masih kabur, masih belum teratur. Dilihat dari sini antara huruf, angka, lambang itu tidak teratur. Lalu kita buat menjadi lebih teratur lagi dengan mengklasifikasikan. Kita reduksi data itu untuk menentukan fokus. Kita lihat angka itu kita samakan dengan angka, huruf besar dengan huruf besar, huruf kecil, lambang, simbol, huruf Romawi, semuanya kita samakan. Ini yang ketiga, kita lihat tahap seleksi. Setelah direduksi, ini mengurai fokus. Kita lihat untuk mengurai fokus ini, kita memerlukan data yang lebih spesifik lagi. Angkanya diteraturkan. Tadi angka tidak teratur, ya. Urutannya menjadi berurut. Huruf juga berurut. Huruf semuanya berurut menjadi lebih teratur sehingga terbentuklah variabel-variabel yang akan kita bahas dalam penelitian
kualitatif ini, sehingga terbentuklah variabel X1, X2, X3, dan seterusnya ya. Lanjut lagi, kita lihat apa yang menjadi, ini konstruksi makna diperlukan untuk menemukan hipotesis di sini. Untuk selanjutnya kita lihat objek penelitian kualitatif. Kita lihat ini segitiga ini merupakan apa ya? Yang terdiri dari aktivitas, aktor, place itu tempat, kemudian aktivitas. Aktivitas apa saja dalam penelitian kualitatif ini? Kita lihat dalam kebaruan informasi itu berupa upaya untuk memahami secara lebih luas dan mendalam tentang situasi sosial, ya, situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial atau di lapangan. Tetapi di sini juga ada keinginan untuk menghasilkan hipotesis atau ilmu baru dari situasi sosial yang diteliti. Fokus yang sebenarnya dalam penelitian kualitatif diperoleh setelah peneliti melakukan grand tour of observation dan grand tour question atau pertanyaan atau yang disebut dengan penjelajahan umum. Nah, dari penjelajahan umum ini peneliti akan memperoleh gambaran umum menyeluruh dari yang masih pada tahap permukaan tentang situasi sosial. Untuk dapat memahami secara lebih luas dan mendalam, maka dilakukan pemilihan fokus penelitian. Nah, ini ada skop penelitian kualitatif. Kompleks sosial nih, social unit studies, complex society, multiple community, single community, multiple social institution, single social institution, multiple social situation, single social situation. Nah, sekarang untuk mencari judul atau masalah sebelum dan sesudah masuk objek penelitian. Nah, kita lihat masalah sebelum masuk ini. Dia hampir sama, teratur, dan setelah masalah setelah masuk ke objek, kita langsung ini sedikit ke objeknya, ini masalahnya masih tetap. Kemudian lanjut lagi, kita masuk lagi ke dalam objek, kemudian akan mendapatkan data informasi yang terbaru, masalahnya jadi berkembang. Lalu balik lagi ke masalah pertama, kita lebih dalam lagi untuk meneliti objek itu, sehingga masalah itu menjadi berubah, judulnya juga berubah. Kita lihat untuk menemukan fokus penelitian. Fokus penelitian, nah salah satu asumsi tentang gejala dalam penelitian kuantitatif adalah bahwa gejala dari objek itu sifatnya tunggal dan parsial. Dengan demikian, gejala tersebut peneliti kuantitatif dapat menentukan variabel yang akan diteliti. Nah, dalam pandangan penelitian kualitatif, gejala itu bersifat holistik atau menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat, place, pelaku atau aktor, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Nah, karena terlalu luas masalahnya, maka penelitian kuantitatif peneliti akan membatasi penelitian dalam satu atau lebih variabel. Dengan demikian, dalam penelitian kuantitatif ada disebut batasan masalah. Nah, batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut fokus. Kalau di kuantitatif batasan masalah, kalau di kualitatif fokus. Nah, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Kita lihat ini. Fokus penelitian disarankan oleh informan ya, berdasarkan domain tertentu, lalu berdasarkan nilai kebaruan masalah yang terkait dengan teori ada. Kita lanjut lagi ke bentuk rumusan masalah. Bentuk rumusan masalah ini ada yang pertama adalah
deskriptif. Nah, rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Kemudian rumusan masalah komparatif, ya, itu adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk membandingkan antara konteks sosial atau domain satu dibandingkan dengan yang lain. Rumusan masalah asosiatif atau hubungan adalah rumusan masalah yang membantu peneliti untuk mengkonstruksi hubungan antara situasi sosial atau domain satu dengan yang lainnya. Rumusan masalah asosiatif ini terbagi menjadi 3 bagian: hubungan simetris, kausal, resiprokal, atau interaktif. Ini juga sudah kita bahas di penelitian kuantitatif. Rumusan masalah tentang peristiwa. Nah, contohnya apakah peristiwa yang terjadi dalam situasi sosial atau setting tertentu? Nah, ini rumusan masalah deskriptif ya. Apa makna peristiwa itu bagi orang yang ada pada setting itu? Lalu, apakah peristiwa itu diorganisir dalam pola-pola organisasi sosial tertentu? Lalu, apakah peristiwa itu berhubungan dengan peristiwa yang lain dalam situasi sosial yang sama atau situasi sosial yang lain? Nah, ini rumusan masalah asosiatif. Apakah peristiwa itu sama atau berbeda dengan peristiwa lain? Ini rumusan masalah komparatif. Nah, sekarang ini contoh-contoh judul penelitian ya. Makna bentuk atap rumah adat suku ini gitu ya. Suku titik-titik. Kemudian pola terbentuknya budaya titik-titik di Indonesia. Lalu ada contoh lagi menelusuri pola supply dan demand narkoba. Kemudian makna berbagai upacara-upacara tradisional, lalu analisis kesalahan mahasiswa dalam menyelesaikan soal aljabar ini. Gitu. Ada lagi deskripsi kegiatan titik-titik di daerah titik ya, di daerah tertentu. Lalu karakteristik mahasiswa dalam menyelesaikan soal probabilitas atau yang lainnya, juga eksplorasi etnomatematika masyarakat A, B, C, atau D, dan sebagainya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.